Halo teman-teman, tetap mengawal kasus Subang. Nah, hari ini yang ingin saya prediksi adalah terkait dari kabar-kabar yang sedang beredar. Konon kabarnya, gosipnya ada orang penting di dalam kasus ini terkait adanya sebuah kekuatan politik. Nah, mari kita prediksi di sini, tapi sebelumnya saya ingin mengulas sedikit terkait dari pemberitaan yang sedang beredar saat ini, di mana kita melihat ada 3 kubu saat ini. Yang tadinya awalnya 2 kubu Pak Yosep dengan Yoris. Sekarang ini ada 3 kubu, yaitu Yosep, Yoris, dan Danu. Nah, masing-masing kubu ini ada kejanggalannya masing-masing. Nah, tentunya kita juga menjadi tanda tanya, apakah 3 kubu ini tadinya bersatu? Karena di sini yang sudah mengakui perbuatannya adalah Danu. Konon kabarnya Danu disuruh Yosep. Nah, tapi di sini ada kejanggalan-kejanggalan terkait motor Aerox. Nah, dan kejanggalan-kejanggalan yang lainnya. Kemudian Danu juga menyebutkan bahwa dia disuruh megangi tangan Amel. Tapi pada akhirnya dia juga menyatakan ikut memukuli Amel, disuruh Yosep. Nah, kalau Danu berlepotan darah kemudian digigit K9, pastinya sebagai eksekutor Yosep juga berlepotan darahnya. Apalagi dia membopong jenazah Amel menurut versi Danu. Tapi kenapa lagi-lagi membuat saya tanda tanya, kenapa K9 ini hanya menggonggongi Danu dan hampir menggigit Danu? Padahal kalau menurut dari cerita Danu ini sebagai peran pembantu di sini. Peran utamanya adalah Yosep. Tentunya yang lebih bergerak sebagai eksekutornya adalah Yosep. Tapi lagi-lagi nggak bisa saya nalar kenapa hanya Danu yang digigit K9. Padahal saat itu dihadirkan Yosep, Yoris, Bu Mimin, Uwa-Uwa, dan Danu. Kenapa hanya Danu yang digigit K9? Saya sampai saat ini bingung teman-teman terkait ini, karena saya juga kurang paham akan kemampuan K9. Apakah kemampuan K9 ini bisa kurang setelah beberapa hari kejadian, setelah beberapa minggu kejadian, tapi mengapa masih bisa mengendus dari Danu? Nah, apakah ada formula khusus yang bisa membuat K9 ini tidak mengendus Yosep, Bu Mimin yang konon kabarnya ada di TKP malam itu versi Danu? Apakah ada formula khusus tersebut? Nah, tolong kalian komen di sini. Saya orang awam terkait masalah ini ya. Nah, di sini juga sudah beredar di media massa tentang 3 polisi, 1 perwira, 2 bintara yang konon kabarnya masih ada hubungan darah dengan Pak Yosep. Ketika ada hubungan darah, tentunya ada hubungan darah juga dengan Yoris dan juga dengan Mulyana. Nah, di sini masalah menjadi semakin rumit ketika ada hal-hal yang seperti ini ya teman-teman. Karena apa sih? Sekalipun sudah dibuka polisi seperti ini, kenapa Danu masih saja bungkam terkait 2 DNA ini? Tentunya saya wajar kalau curiga kepada Danu. Mengapa bungkam? Tentunya mungkin dia melindungi seseorang yang dia kasihi, dia sayangi. Ketika dia buka suara, orang-orang yang disayangi nanti bisa keseret di dalam kasus ini. Atau Danu ini ditekan oleh kekuatan-kekuatan, misalnya diancam, kalau kamu sampai bilang keluargamu akan saya beginikan, itu juga mungkin terjadi. Tapi nyatanya selama 2 tahun ini Danu begitu bertahan dengan pendiriannya, bertahan dengan kebohongannya. Danu menyerahkan diri setelah Polda Jabar sangat kontinu untuk menyelidiki kasus ini kembali, membuka kasus ini kembali. Di awal kejadian memang banyak sekali kecurigaan kita pada Yosep, pada Bu Mimin, juga pada Yoris dan Danu. Pak Yosep datang ke TKP, kemudian dia melihat kamar mandi. Kamar mandi di sini merupakan tempat yang sangat-sangat menjadi topik utama. Pak Yosep ke kamar mandi melihat
ada bunga-bunga di bak mandi, di air mandi tersebut. Kemudian Danu tanggal 19 ujuk-ujuk dengan Pompol juga ke kamar mandi. Ada apakah di kamar mandi ini sebenarnya? Kenapa para tersangka dan para saksi ini kok ya dominannya ke kamar mandi? Nah, kemudian teman-teman, setelah kejadian, Danu dengan Yoris ini seperti Upin Ipin, ya. Dikit-dikit Danu ngomongnya saya disuruh Yoris, bukan disuruh Yosep. Dan ditambah lagi ada sebuah kejadian di mana Danu mabuk di malam tahun baru. Ini sumbernya dari YouTuber Subang loh ya. Danu mengatakan bukan Pak Yosep yang menyuruh dia, tapi malah AA. Nah, disinilah yang membuat kita menjadi rancu. Mana yang bisa lebih dipercaya Danu saat mabuk atau Danu saat sadar? Nah, ketika Danu sadar ini, banyak sekali sebenarnya kebohongan yang sudah dimainkan oleh Danu. Nah, Danu ini tentunya nggak bisa bekerja sendiri. Makanya di dalam TKP itu ada 2 DNA yang masih belum diketahui milik siapa. Menurut praduga saya, ini masih prasangka ya, menurut praduga saya, bahwa eksekutornya malam itu adalah 2 DNA itu dan Danu. Ketika 2 eksekutornya ini tidak dihadirkan di saat K9 hadir, makanya yang dikikit adalah Danu. Sedangkan dalang-dalangnya mungkin berada di luar rumah, mengawasi, mengamati, atau memantau dari jauh. Makanya dalang-dalangnya ini tidak terendus oleh K9. Nah, disinilah membuat kita menjadi semakin pelik ya teman-teman. Mana yang bisa saya percaya di sini? Satu sisi beritanya seperti itu, di satu sisi beritanya seperti ini, dan lain sebagainya. Ditambah lagi di awal-awal kasus ini, banyak sekali framing-framing yang dijalankan, yang disuarakan secara masif dan kontinu. Juga ada pendoktrinan di sini. Saya dari pengawalan yang dulu setahun yang lalu udah bilang ada yang terdoktrin di sini karena memang disengaja untuk mendoktrin dengan kata-kata lugu polos, dan itu disuarakan bisa dikatakan tiap hari. Untuk apa? Sebagai bentuk mendoktrin agar kata-kata itu lekat di alam bawah sadar netizen. Akhirnya banyak netizen yang berpihak kepada Danu ya. Danu lugu polos, nggak ada motif Danu untuk membunuh, nggak ada kepentingan dan lain sebagainya. Nah, makanya di sini ada keanehan buat saya. Kenapa sih? Itu orang pinter loh ya yang bilang lugu polos, orang berpendidikan loh ya, bukan orang awam seperti saya terkait masalah kasus peristiwa ini. Tapi kok bisa-bisanya dari mulutnya ini bicara Danu lugu polos, apa kepentingannya? Pada akhirnya Danu mengakui dia ada keterlibatan di malam itu. Dan dia juga mengakui dia memegang tangan Amel juga memukul Amel. Katanya disuruh Yosep. Apakah omongan Danu ini bisa dipercaya? Kalau dari prediksi saya sebenarnya ada yang bisa dipercaya juga ada yang enggak. Masih 50-50. Nah, kemudian kembali lagi kita bicara tentang adanya orang penting dalam kasus ini. Ini menurut dari obrolan-obrolan netizen yang memantau kasus ini. Rumah saya jauh di Jawa Timur, jadi saya kurang mengenal latar belakang keluarga Pak Yosep, Yoris, dan Danu ini ya teman-teman. Saya sekedar mengikuti dari pemberitaan. Mungkin dari analisa saya terkait dari kasus ini nggak lengkap atau mungkin terkesan kedodoran, yang mohon dimaklumi karena saya memang gak terjun langsung, tidak mengenal langsung di keluarga mereka ini. Nah, saya bisanya hanya memprediksi kemampuan saya seperti itu. Yang ingin saya prediksi di sini saat ini adalah apakah kecurigaan dari netizen terkait adanya orang penting yang ada hubungannya dengan partai politik ada bermain di dalam kasus ini. Mari kita lihat di sini ya. Karena sebenarnya kasus ini kalau pelakunya Danu, Yosep, Yoris sangat gampang untuk dijerat teman-teman, sangat gampang untuk dibongkar. Tapi kenapa ujuk-ujuk di hari pertama sudah ada pengaburan dari barang bukti? Dilanjutkan di tanggal 19.
Danus yang masuk TKP bersama Parpol. Kemudian Yoris, Yosep, Mulyana, Arif dan beberapa polisi juga masuk ke TKP. Kemudian ada keterangan lagi ini, andai kata Pak Yosep dan Pak Mulyana nggak bisa mendampingi Yoris ke TKP, Pak Kades bersedia untuk mendampingi Yoris. Yang tahu persis, dan sebenarnya sebelum Kang Mul sama Pak Yosep ditelepon juga, penyidik itu nelpon saya bahwa minta mobil dipindahkan. Betul, agar tidak di sana mobil Yaris nih, bukan mobil apa-apa, mobil Yaris. Saya mah kalau saya itu ditelepon tuh memang dari jam 10. Pertama masalah kucing, betul, harus cepat diambil. Kedua masalah mobil, itu saja. Betul. Seperti itu katanya, dan Pak Kades kabarnya udah ditelepon ke pihak kepolisian juga terkait mobil Yaris tersebut. Muter ceritanya ini, nggak tahu mana yang bisa dipercaya dan tidak ya teman-teman. Di sini mari kita prediksi terkait orang penting yang ada kaitannya dengan partai politik. Apakah prediksinya, dugaannya ada kepentingan di kasus ini? Karena memang kasus ini sangat pelik ya, karena juga ada oknum polisi yang terlibat dalam kasus ini untuk pembersihan barang-barang di TKP. Nah, oknum polisi ini konon kabarnya masih saudara dengan Pak Yosep. Yang menjadi pertanyaannya, apakah oknum polisi ini mau demikian berkorban untuk Yosep, untuk melindungi Yosep? Nah, apakah dia ada balas budi, utang budi pada Yosep? Nah, apakah Pak Yosep memiliki uang besar dan mengiming-iming mereka nanti kalau kasus selesai begini, apakah seperti itu? Sedangkan Yosep saat itu tidak memegang uang 20.000 aja minta dari Amel. Yang megang duit adalah Yoris, yang megang pencairan duit itu adalah juga Yoris, disimpan di lemari. Ya, entahlah. Mari kita kembali di sini ya. Baik ya. Ini saya tekankan, saya tidak membela siapa-siapa. Setiap ada kejanggalan ingin saya prediksi, ingin saya kulik-kulik, karena saya bertujuan ingin mencari pelaku yang sebenarnya. Tidak pelaku framingan, tidak pelaku yang mengarahkan ini dan itu, tapi pelaku yang memiliki bukti-bukti ya. Mari kita lihat di sini. Apakah memang ada pembesar dalam kasus ini yang ada kaitannya dengan partai politik? Ancient Healing Wisdom, simbol dari seorang yang butuh penyembuhan secara sederhana, secara tradisional. Simbol dari seseorang yang butuh bantuan penyembuhan, healing ya, butuh healing secara tradisional. Ini maksudnya apa ya? Masih abu-abu, saya masih belum bisa mikir di sini. Kita lanjut lagi. Apakah ada pembesar yang tersangkut di dalam kasus ini? Tsunami, wake up call. Kalau dilihat dari ini ada teman-teman. Nah, ada. Ternyata ini ada kaitannya dengan kartu yang ini tadi. Tujuannya apa? Untuk apa? Karena apa? Power. Menunjukkan powernya. Jadi teman-teman, kalau dilihat dari ketiga kartu ini, ada simbol saman, Ancient Healing Wisdom, yang artinya pembesar ini sakit ya. Kenapa? Dia sudah memberikan misalnya mungkin menego Ibu Tuti dan Amel secara kekeluargaan, karena di sini kan ada simbol Ancient Healing Wisdom, penyembuhan secara tradisional. Sudah dilakukan secara pendekatan kekeluargaan tradisional. Mungkin Ibu Tuti dan Amel masih belum mau mengikuti dari petunjuk dari seorang pejabat itu tadi. Yang pada akhirnya di sini ada simbol tsunami. Akhirnya terjadilah peristiwa malam itu secara mendadak ya, secara bukan mendadak hitungannya, secara
ingin menunjukkan bahwa inilah kekuatan saya, kamu jangan main-main dengan saya. Seperti itu kalau dilihat dari kartu ini. Ada simbol seseorang yang sakit, dan orang ini sudah berusaha mencari penyembuhan dengan cara tradisional. Artinya, pejabat itu sudah merasa saya udah seperti nggak dianggap, saya disepelekan di sini, dan saya sudah mencari penyelesaian dengan cara baik-baik, dengan cara kekeluargaan. Tapi masih saja nggak dianggap. Akhirnya terjadilah peristiwa malam itu yang dilambangkan simbol tsunami ini. Nah, air yang kelihatan tenang bisa menjadi mematikan. Nah, inilah orang yang tadinya kelihatan menjalin hubungan baik dengan Ibu Tuti dan Amel, pada akhirnya ternyata bisa mematikan. Dan disinilah kenapa dia lakukan itu, karena dia ingin menunjukkan powernya. Ada simbol power, teman-teman, simbol dari petir. Makanya kamu jangan main-main dengan saya. Kamu sudah saya nego baik-baik, tapi kenapa kamu nggak mengikuti kemauan saya? Dan orang ini pada akhirnya sakit hati karena nggak dianggap, karena merasa nggak diperhatiin, yang akhirnya terjadilah peristiwa malam itu. Selanjutnya saya pakai kartu yang lain lagi ya teman-teman, tentang seorang pejabat tersebut. Apakah kamu merencanakan hal itu dengan beberapa orang yang ada kaitannya dengan saksi-saksi atau tersangka kasus ini, terkait dengan saksi dan tersangka di kasus ini? Ada simbol privilege lady, teman-teman. Ada seorang perempuan yang istimewa. Saya pernah membaca komen-komen di YouTube saya, katanya ada seorang Madam X ya, komentarnya pelakunya adalah Madam X. Apakah seperti itu? Karena di sini ada simbol wanita istimewa, teman-teman. Ada simbol wanita istimewa. Nah, wanita istimewa ini tentunya memiliki pengaruh besar, andai kata memang ada kaitannya dengan peristiwa ini. Nah, kalau kita gabung dengan prediksi saya yang dulu, ada simbol wanita utama. Jadi ada seorang wanita yang ikut masuk dalam pusaran dari perencanaan kasus ini. Kemudian ada petunjuk apa lagi terkait wanita ini? Terhubung dengan anak muda kaya, wealthy man. Laki-laki ini keluar, wealthy man. Jadi seorang wanita istimewa ini terhubung dengan anak muda kaya. Nah, dua kartu ini tentunya juga banyak penafsiran loh ya, karena dari tersangka, dari saksi-saksi ini juga banyak anak muda kaya, beberapa anak muda kaya. Cuma di sini yang dari wanita yang istimewa ini siapakah di sini? Istimewa loh ya, simbolnya orang kaya loh ya. Wanita istimewa simbolnya orang kaya. Kalau Ibu Mimin bukan orang kaya, kalau Uwak-Uwak bukan orang kaya. Nah, ini simbolnya wanita kaya, wanita yang istimewa. Nah, kemudian ada petunjuk apa lagi terkait dari seorang wanita yang istimewa itu? Ada Great Fortune. Great Fortune itu adanya sebuah keuntungan yang besar, ingin mendapatkan sebuah keuntungan seperti itu, rezeki yang besar. Nah, rezeki yang besar ini terkait dengan rekening dari Amel dan Ibu Tuti, terkait dari rekening tersebut. Kemudian teman-teman, apakah di rekening itu merupakan rekening murni dari dana pos? Kalau dari dana pos, sepengetahuan saya, ketika setelah pencairan diharapkan bisa dipergunakan secara maksimal. Kan ada
beberapa tahap pencairan ya teman-teman. 1 tahun, kalau dulu ada 3 kali, kalau sekarang mungkin 2 kali. Sepengetahuan saya, kalau saya salah tolong dikoreksi karena saya bukan di bidang pendidikan ya. Nah, disinilah kalau dana pos begitu cair harus segera dipergunakan untuk keperluan sekolah, yang otomatis harus segera diambil untuk dibelanjakan kepentingan sekolah. Tapi sayangnya dari pengajuan dana pos ini ada data fiktif. Jadi dana pos mendapatkan banyak, sebagian nggak semestinya karena ada data fiktif tersebut. Tapi menurut saya kalau dana pos itu begitu cair harus segera diambil. Tujuannya untuk keperluan sekolah, nggak tahu lagi untuk keperluan lain. Sedangkan di rekening Amel ini ada dana ber-M. Nah, dana ini dana dari mana? Apakah dari bantuan sekolah itu? Ataukah dari dana-dana yang lainnya? Sehingga dari seorang wanita utama ini yang bekerja sama dengan anak muda kaya ini berusaha untuk bisa mendapatkan uang itu. Ini loh ya. Jadi kalau dari sini, dari prediksi ini, dari berita-berita gosip-gosip yang sudah beredar, yang udah komen-komen di YouTube saya, adanya seorang Madam X ya, kayaknya memang ada bau-bau ke arah sana. Bau-bau loh ya. Bau-bau ke arah sana. Motifnya karena dia sudah berusaha secara baik-baik merundingkan hal itu, tapi kemudian sama Ibu Tuti dan Amel tidak ada kesepakatan. Yang pada akhirnya terjadilah malam itu dia ingin menunjukkan kekuatannya dan powernya. Kalau dilihat dari kartunya seperti itu, teman-teman. Nah, cuman di sini kalau dari pihak kepolisian kayaknya mandek di orang 5 ini ya tersangkanya sama oknum polisi. 5 yang sudah jadi tersangka, yang Pak polisi ini masih didalami keterlibatannya, apakah memang prosedurnya yang dia lakukan salah atau memang ada keterlibatan masih didalami. Cuman dari kartu ini sepertinya memang ada orang besar dan orang itu wanita yang memiliki keistimewaan. Keistimewaan ini bisa diartikan kekuasaan atau wewenang atau pamor yang luar biasa yang bisa menunjukkan kekuatannya. Ini loh saya. Kamu jangan main-main dengan saya. Ketika kamu main-main dengan saya, padahal saya juga sudah menegosiasi dengan baik-baik, tapi kamu nggak mau, ya terpaksa saya menunjukkan kekuatannya di sini. Seperti itu dari prediksi kartu ini. Dan orang ini terhubung dengan anak muda kaya. Nah, siapakah anak muda kaya ini? Ya masih tanda tanya. Ya masih tanda tanya, kita belum tahu seorang wanita ini terhubung dengan siapa. Seperti itu ya teman-teman. Ternyata gosip-gosip itu memang ada bau-bau ke arah sana terkait dengan seorang yang memiliki kekuasaan, wewenang, dan orang ini ada kaitannya dengan wanita yang istimewa.